Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Nikmat masih diberikan lagi kepada kita, nikmat Islam, nikmat bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena kepada beliaulah dengan lantaran sholawat tadi semoga kita diakui umat beliau yang akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Sobat Soan sekalian, alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang kita sebut juga dengan bulan Al-Quran atau dalam bahasa Arabnya Syahrul Quran, karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai hudal linnas. Apa yang dimaksud dengan hudal linnas? Maksudnya yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk atau panduan hidup, pedoman hidup bagi manusia di dunia ini. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk karena Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Allah tahu bahwa manusia itu bersifat lemah, serba kekurangan dan juga terbatas. Jika manusia dibiarkan hidup tanpa petunjuk, maka pasti akan tersesat dari jalan kebenaran. Karena keterbatasannya, manusia tidak akan mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya dan masyarakat, kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika aturan hidup diserahkan kepada manusia, maka akan terjadi pertentangan, perselisihan, dan perbedaan antara satu manusia dengan yang lainnya. Sehingga aturan yang dibuat manusia itu tidak akan bisa menyeluruh untuk manusia lain di lingkungan dan situasi kondisi yang berbeda. Ketika manusia menentukan aturan hidupnya sendiri, maka akan terjadi bias lingkungan di mana manusia berada. Berbeda ketika aturan itu berasal dari Allah, pencipta manusia yang mengetahui keadaan, kebutuhan, dan sifat-sifat manusia. Maka aturan itu pasti akan menyentuh semua manusia dengan tidak lagi memperhatikan dimensi ruang dan waktu di mana manusia berada. Aturan dari Allah dengan demikian adalah aturan yang paling baik. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya hanyalah petunjuk Allah. Quran sebagai petunjuk Allah adalah petunjuk yang paripurna, berbeda dengan petunjuk-petunjuk sebelumnya. Jika petunjuk sebelumnya masih terikat dengan dimensi ruang dan waktu, maka petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang berlaku bagi seluruh manusia di dunia ini dengan tidak memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi. Jika petunjuk sebelum Al-Quran adalah petunjuk yang bersifat parsial, maka petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang bersifat universal. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan kehidupan yang lebih lurus. Islam telah menetapkan bahwa petunjuk Al-Quran tidak bisa dirasakan nyata dalam kehidupan. Jika Al-Quran hanya sebatas baca dan dikaji tanpa diamalkan. Dengan kata lain, jika umat Islam hanya mengambil nahiyah ruhiyah, aspek spiritual dari Al-Quran, maka keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk tidak akan terasa nyata dalam kehidupan. Petunjuk Al-Quran baru akan terasa dan nyata jika Al-Quran dijadikan sebagai sumber undang-undang resmi dalam kehidupan. Inilah yang disebut nahiyah siyasiyah, aspek politik dari Al-Quran. Di bulan turunnya Al-Quran ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri,
Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk dalam hidup kita? Sudahkah kita berupaya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata? Sebelum mengakhiri kultum ini, marilah kita renungkan firman Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka itu benar-benar mengimaninya. Siapa yang mengingkarinya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 121. Ayat ini menjelaskan bahwa yang benar-benar mengimani Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, yakni tidak sekedar membaca, tapi diteruskan dengan mengamalkannya. Ibnu Mas'ud berkata tentang ayat ini, "Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sesungguhnya makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah menghalalkan yang kehalalannya, mengharamkan yang keharamannya, membaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, tidak merubah kata-kata dalam Al-Quran dari tempat-tempatnya, dan tidak mentakwilkan Al-Quran dengan penakwilan yang menyimpang." Demikian tausiah untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sobat-sobat sekalian, semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.